khaliku ya bari, ya musawwir ya ghafar, ya qaharu ya wahab, ya razaku ya fatah, ya alimu ya qabid, ya basitu ya khafid, ya rafi'u ya mu'id, ya mudhillu ya sami, ya basiru ya hakam, ya adlu ya latifu, ya khabir ya alim, ya alimu ya ghafur, ya syakuru ya alim, ya kafiru ya hafiz, ya muqitu ya hasib, ya jalilu ya karim, ya raqibu ya mujib, ya wasi'u ya hakim, ya wadudu ya majid, ya baisu ya syahid, ya haqqu ya wakilu, ya qawiyu ya matin, ya waliyu ya hamid, ya musilu ya mubdi, ya mu'idu ya muhyi, ya mumitu ya hayyu, ya qayyumu ya wajid, ya majidu ya wahid, ya ahadu ya samad, ya qadir ya muqtadir, ya muqaddim ya muakhir, ya awalu ya akhir, ya zahiru ya batin, ya wali ya muta'al, ya baru ya tawwab, ya muntaqim ya afu, ya rauful malikul mulk, dzul jalali wal ikram, ya musitu ya jamil, ya ghaniyu ya muni, ya mani'u ya dhur, ya nafi'u ya nuru, ya hadi ya bari'u, ya baqi ya warisu, ya rasyidu ya sabur, azazala dzikruhu, azazala dzikruhu. Anak-anak, bahagia hari ini? Bahagia. Ada yang masih sedih? Ada? Atau memang sudah bahagia? Ada. Hari ini anak-anak sudah sarapan pagi semua? Ada yang belum siapa? Sama, tapi sudah jajan kan? Sudah sama-sama. Karena ya biasakan ketika kalian berangkat ke sekolah, paling tidak air putih sudah masuk ke dalam. Karena apa? Kita itu kalau sudah setelah istirahat malam hari, ketika bangun, itu yang kalian rasakan apa perutnya? Ya? Apa ya? Apa karena apa? Karena semua yang ada di dalam perut kita, ya, itu sudah proses ketika kita istirahat pada malam, ya. Jadi ingat supaya anak-anak semua ya konsentrasi ketika ada Bapak Ibu guru menerangkan anak-anak Pak. Siap anak-anak? Siap. Oke, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Ya, kalian sudah kelas 6. Kelas 6 itu harus apa, Nak? Harus lebih semangat belajarnya, ya. Karena kalian nanti akan menghadapi ujian nasional ya, akhir. Dan jangan lupa anak-anak jaga kesehatan supaya anak-anak muda-muda terus senang penyakit. Ya. Maklumi, ya jangan lupa maklum. Biasanya 3 kali ya 3 kali. Jangan diet. Nanti kalau diet tambah apa? Tambah sakit sama semua. Oke, sekarang jam 6 tanggal 30 ya. Tanggal 30. Oke, Adinda hadir. Adinda hadir. Adriko. Sudah sehat Adriko? Ya, jangan lupa makannya hati-hati, jangan jajan di luaran ya. Ahmad juga, Aisyah Putri, Hadir. Alicia, hadir.
Almira, Azali, Eza Laura, Mario, Lailia, Latifa, Emriski, Muhammad Raditya, Muhammad Rifki, Muhammad Sofiq, Naswa, Novira, Raisya, Reza, Adria, Vicky Avanti, sampai ini. Saskia, Olga, apa yang dipanggil? Angel. Angel apa nama lagi? Belum ya? Berarti hari ini dadanya nggak masuk ya? Semuanya masuk ya? Makasih ya anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Ya, di rumah ingat kalian harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jangan sok-sokan. Kalian sudah kelas 6, saya sudah kelas 6, semuanya nggak bisa. Ya, orang tuanya dinamiti gara-gara nggak punya apa? Nggak kasih uang untuk beli kartu mainan gitu. Ya, anak-anak harus menjadi anak-anak yang berbakti. Kalau di sekolah berbakti kepada siapa? Guru. Bapak ibu guru. Kalau di rumah? Orang tua. Ya, jadi orang tua di sekolah itu siapa ya? Guru. Bapak ibu Guru. Orang tua di rumah? Ayah, Ibu. yang panggil mama, panggil ada, panggil Pipol. Lo Bipo. Yang anak-anak alhamdulillah sekarang kita ini sudah semester 2 ya. Sebentar lagi anak-anak itu akan melaksanakan ujian, ujian praktek. Ujian praktek kalian nanti akan disuruh buka membaca Al-Quran. Al-Quran. ya. Jadi anak-anak belajar Al-Qurannya lebih ditingkatkan. Sekarang dibuka halaman 123. 123 ya. Bab 7. 120 berapa? 120 3 ya. Alhamdulillah sudah buahnya sekalian. Terima kasih banyak ya. Itu semua untuk diri sendiri. Pahalanya untuk dirinya sendiri. Bukan kamu kasihkan bukan, bukan. Untuk diri sendiri. Coba kelompoknya kamu punya sudah salah sebut siapa? Angkat tangan. Sudah, ya. Ya, alhamdulillah. 2. Pahalanya berapa? Kalau kelompoknya Nabila di sini, Bu. tidak apa-apa. Banyak 2, banyak 3 saja, 4. Yang lainnya masing-masing. Ini hai. Oh, 1. Yang lainnya Ini ketiduran. juga ketiduran. Kelompoknya ini kelompoknya Arab. Siapa yang sudah salah ibu? Alhamdulillah sih. Reza hai, Bu. Reza haid, Bu. Loh, mateni ngono. Boleh begitulah ya. Kita ini bersaudara. Oh, bersaudara.
pembelajarannya bahwasanya anak-anak bisa menjelaskan arti iman kepada kodok dan kodar, ya, terus bisa menjelaskan jenis kodok dan kodar dengan contohnya, menjelaskan hikmahnya juga, membuat paparan tentang iman kepada kodok dan kodar. Anak juga harus bisa menumbuhkan sikap rendah hati, sabar dan optimis sebagai bentuk yang terhadap kodok dan kodar. Lihat peta konsepnya, ya. Ketetapan Allah itu ada islam, alat, ya, itu ada ikhtiar, tawakal, hasil, berhasil, gagal, sabar dan syukur. Coba halaman 125. Dicermati gambar, itu cermati ya anak. Ada apa itu anak? Dialog tentang ketetapan Allah. Bisa baca itu? Tuhan kecil. Insya Allah. Kenapa ya kita ini ada yang kaya dan ada yang miskin? Apa jawabannya? Semua itu adalah ketetapan Allah. Itulah yang dinamakan takdir. Jadi anak, semua yang terjadi pada kita dan semua itu adalah takdir, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Akan tetapi kita semuanya wajib untuk berusaha. Ya, coba halaman 126. Ya, 126. Dan kodok menurut bahasa berarti hukum, ketentuan. Apa nama kodok? Anak-anak kepala. Kodok asli menurut bahasa apa? Hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan. Dan pencipta. Sedangkan menurut istilah apa sayang? Kodok? Ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhadap makhluknya sejak zaman
Kalau menurut bahasanya apa, Nana? Ketentuan atau ketetapan. segala ketentuan dan keputusan Allah SWT yang sudah ditentukan kepada semuanya tidak memastikan apa itu zaman terjadi dan Apa zaman Adari? Zaman Zaman sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi itu sudah ada semuanya. Kita nanti meninggalnya kapan? Ya. Kita nanti bagaimana di dunia ini? Itu sudah ada di zaman azab. tidak dapat diubah atau dibutuhkan dan tidak dapat diubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ayo bersama-sama. Setiap perkara yang menimpa dan menimpa diri sendiri semuanya sudah tertulis di dalam kitab. Benar anak, ya itu sudah ada ya di Al-Quran itu bahwasanya setiap bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Ya Lauhul Mahfuz. Sungguh yang demikian itu sudah bagi Allah. Yang demikian juga atau keputusan yang baik terhadap semua makhluk. Anak-anak berbeda pada itu kan kita mungkin Ini sudah ada ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sama dengan kita kalau kita pengen kaya domoy, apa sambil bekerja? Kalau kita pengen hidupnya layak, nggak miskin terus, apa yang harus kita lakukan? Berdoa dan bekerja. Dan berdoa itu dua hal yang berkesinambungan, ya. Nggih. Anak-anak misalnya gini, anak-anak nggak bisa matematika, tapi berdoa terus, bisa nggak? Saged. Coba, sini, Satria.
Ayo ini. Satu ya. Jangan ya. Sudah belakang. Satu ya dan belakang. Kasih dia. Jangan ya. Ayo bawa dia. Jadi anak-anak kalau kita mau mengubah ya, mau mengubah sesuatu pada diri kita harus berusaha dan betul. Siap anak-anak menjadi anak yang cerdas. Bagaimana caranya kalau menurut dari ayat ini? Biasanya itu semakin cerdas. Berdoa. Berdoa. Tidak bisa mengerjakan matematika. Apa kita harus Berdoa dan berusaha. ikhtiar dan berdoa. Ikhtiarnya gimana contohnya? Belajar. Kita itu belajar dari tutor sebaya atau belajar dari YouTube atau belajar dari mana saja. Bukan lagi. Iya. Kodok itu rencana Allah SWT kepada makhluknya sejak zaman azali. Kodar hasil ketetapan Allah. Ini ada bermacam-macam takdir ya. Ada takdir mu'alak. Ya. Oke, sebentar. Ini dengarkan, takdir dibagi menjadi dua. Takdir mu'alak adalah ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah manusia. Ini dengarkan ya, takdir mu'alak. Takdir dibagi dua. Takdir mu'alak dan takdir mu'alak. Apa yang dimaksud dengan takdir mu'alak? Takdir mu'alak apa? Ayo. Iya, ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiar. Kira-kira contohnya apa, Nana? Contohnya takdir mu'alak. Nah, bodoh menjadi pintar, miskin menjadi kaya. Apa lagi? Oh, nggak bisa menjadi sukses. Miskin menjadi kaya. Mati Prono. Tidak mungkin selesai kita tidak melakukan dengan apapun. Untuk itu, jika kalian ingin menjadi hal yang benar, maka Jangan lihat antum. jangan lupa berdoa kepada Ya dari sini ada yang ditanyakan dulu. Takdir mu'alak. Ya. Takdir mu'al. Takdir dibagi dua. Takdir mu'alak. Kalau takdir mu'alak tadi apa Nana? Takdir yang bisa berubah dengan cara ikhtiar. Contohnya apa? Bodoh menjadi pintar. Terus miskin menjadi kalau bodoh menjadi pintar, Reza. Bodoh menjadi pintar. Itu usaha kita yang bagaimana? Misalnya Reza itu nggak bisa, supaya Reza itu bisa kayak teman-temannya cerdas,
Banter. Reza kesini dulu saya. Tepuk tangan untuk Reza. Ya, tadi takbir itu dibagi menjadi dua ya. Satu ngambil apa Zak? Takbir kan dibagi menjadi dua macam. Satu takbir apa nak? Mu'alaf. Mu'alaf. Apa Reza? Mu'alaf itu adalah orang yang masuk Islam. Namanya mu'alaf. Misalnya Angel kan beragama Kristen. Habis itu membaca syahadat. Itu namanya mu'alaf. Ini takdir Reza bocah ganteng saya ini caranya. Takdir apa sayang? Mu'alaf. Pakai i. Kalau bro. Mu'alaf. Mu'alaf kok. Mu'alaf. Takdir mu'alaf. Contohnya itu apa Reza? Astagfirullah minal. Sayang cintaku, tak panggil sayangku cintaku. Kok malah Kristen jadi Islam? Itu namanya mu'alaf. Contohnya takbir mu'alaf antaranya bodoh menjadi cerdas. Contohnya Mas Reza. Bodoh menjadi cerdas. Itu bagaimana cara-caranya supaya anak bodoh menjadi cerdas? Belajar. Anak-anak itu harus bisa telinganya ya, makanya sering-sering dibersihkan ya supaya bersih. Supaya kalau bapak ibu guru berbicara itu bisa memahami dengan jadi orangnya kalau ibunya tadi ada apa ya, semoga Reza menjadi anak yang cerdas. Gimana? Oke, sudah. Ya, terima kasih. Sekarang Satria mana sih? Satria. Pulang kapan? Satria, ayo dulu Satria. Satria. Tadi kan takdir dibagi dua. Ini kan menjelaskan tentang takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf itu contohnya apa selain bodoh menjadi bintang. Apa? Jadi apa? Kalau anak bodoh dia jadi bintang itu harus berusaha ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Ya belajar dan belajar tidak pernah bosan. Ya. Setelah itu jangan lupa anak-anak berdoa. Caranya berdoa yaitu dengan sholat lima waktu. Ditambahi dengan sunnah. Selain bodoh menjadi pintar apa Lis? Miskin menjadi melarat. Sama jadi melarat. Miskin melarat. Kan ada anak miskin. Dia merengek sama orang tuanya. Pengen kayak teman-temannya ya. Siapa yang bisa menjawab? Miskin menjadi apa? Kaya.
Apa nih? Miskin menjadi kaya, ya. Miskin menjadi kaya, Nabila. Ini gimana? Bagaimana kita bisa mengubah nasib kita? Bagaimana caranya? Kalau bodoh, berarti cara-caranya belajar dan belajar. Tapi kalau miskin, bagaimana usahanya impiannya sayang? Apa yang bisa? Bekerja. Apa men? Bekerja dan bekerja. Selalu berusaha. Walaupun itu gagal, kita bekerja lagi, berusaha lagi, berusaha lagi. Jangan lupa berdoa. Karena ikhtiar dan berdoa, tawakal itu berserah diri, menyerahkan semuanya kepada Allah, ya. Itu beriringan, ya. Berkesinambungan, sama, ya. Dua-duanya harus kita jalan. Ya, berarti tentang apa tadi? Tadi apa? Kita tangan untuk Satria. Sudah maju itu sudah luar biasa. Sekarang ada. Nah, ya, lihat. Tadi kan konsepnya takdir mu'alaf itu diantaranya apa tadi? Miskin menjadi miskin. Kata mah miskin. Yang tadi itu yang berjalan dulu loh. Berarti tidak memperhatikan. Ini kan baru ini sakit menjadi sehat. Apa nama yang pertama tadi? Contohnya. Bodoh menjadi pintar. Anak-anak kalau sakit, ya, kalau sakit memang semuanya itu terasa pahit. Tapi kita harus apa, Nak? Harus tetap makan, harus tetap minum susu. Walaupun kita tidak mau obat, kita juga harus pergi ke dokter untuk mendapatkan obat. Cara-cara kita untuk bisa menjadi sehat. Jangan lupa kita berdoa. Oke, terima kasih untuk aja. Tepuk tangannya mana dong? Namun sebenarnya jika kalian ingin memiliki produk sehat, mungkin saja tidak mungkin kamu akan menjadi sehat. Justru dengan halnya kamu akan menjadi sakit. Tapi Takdir yang kedua, takdir mutlak. Nah ini ya, kalau takdir mu'alaf kan siapa? Apa?
Tidak. Tidak. Karena kehidupan yang kekal itu di Akhirat. Ya. Karena kita ini adalah di dunia tidak nyata, dunia semi bumi, ya. Tapi kita kira bahwasanya di dunia ini adalah kehidupan kita selama-lamanya, tidak. Ya, tapi kita akan semuanya makhluk bernyawa akan mengalami kematian. Itu berarti kalau kematian sudah tidak ada lagi, kita hidupnya di alam barzakh. Di sini semuanya, ya, di alam barzakh, alam gaib, ya. Terus nanti kalau ketika sudah hari kiamat, sudah selesai, kita akan dikumpulkan di mana? Di situ nanti kita akan kayak cukulan, tahu cukulan? Kayak tanaman, kalian mengerti pernah menanam kacang hijau? Pernah. Itu ya. Jadi cukul-cukul. Ada yang wajahnya bersinar rembulan, ada yang wajahnya gosong. Waktu di dunia cumbuan itu, ketika dibangkitkan lagi hitam, kemungkinan tidak pernah sholat atau sholat tapi senengannya mepet-mepet. Gimana jadi? Orang lain kan sholat, bagaimana itu? Di surat Al-Ma'udah itu bahwa sholat, akan tetapi mau asar baru sholat. Ya jangan ya, mau dibilangin ya, kita tidak termasuk manusia seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya akan mengawali ketika sudah ada waktunya untuk sholat, ya, kematian. Jadi kita semuanya pasti akan mengalami kematian. Kalau sudah kematian, nyawa kita sudah diambil, maka kita tidak bisa kembali lagi. Ini termasuk takdir apa, nak? Yang ketentuan Allah yang tidak akan bisa berubah. Itu semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Allah. Jadi, biarkanlah diri kita tidak menggunakan amal baik, karena hanya amal kita yang akan diberikan. Jadi anak-anak yang kita bawa, kita meninggal itu apa? Apa dari sini? Amal. Amal yang kita bawa. Amal baik. Misalnya apa amal baik itu? Misalnya apa? Sedekah. Selain sedekah, zakat, infak, puasa, sholat, dan lain sebagainya. Banyak sekali amal-amal baik yang bisa kita lakukan. Nah ini planet-planet berputar pada porosnya. Dari planet-planetnya itu juga takdir mutlak, tidak bisa dirubah. Bukanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah hak kebenaran. Jika melakukan
Sudah selesai? Itu tanyanya dulu aja. Kelihatan ya? Sudah nomor 1? Belum. Nomor 2, lanjutnya. Jelaskan pengertian makna kedua.
Belum. Gak kelihatan. Dari sini ada pertanyaan? Udah ya? Bentar, Bu. Anak-anak udah jelas ya, macam-macam takdir tadi ya. Pertama takdir apa? Takdir mu'alak. Contohnya apa? Reza? Takdir mu'alak Reza? Apa Reza? Contoh takdir mu'alak. Bodoh menjadi pintar. Cara-caranya bagaimana untuk merubah itu? Harus belajar dan belajar, berusaha, ya berusaha belajar dan berdoa. Selain itu, Satria bodoh menjadi pintar. Dibantu Adriko? Bantuin. Selain itu, selain bodoh menjadi pintar, sakit menjadi sehat. Bagaimana cara-caranya supaya sehat? Menjaga makanan, pola makanan, harus makan makanan yang sehat. Minum obat dan makan buah-buahan. Pokoknya menunya harus sehat ya. Itu takdir mu'alak. Kalau takdir mubram, Zia? Adanya hari kiamat, meninggal dunia. Itu takdir yang bagaimana itu Zia? Takdir mubram itu Zia? Takdir yang tidak bisa dirubah, pasti akan terjadi. Dari sini anak-anak ada yang dicanangkan? Gimana? Rifki sudah paham Rifki? Oke, takdir tadi ada berapa Rifki? Takdir tadi ada berapa? 4.
Rifki ini tidak mendengarkan. Berapa Rifki? 2. Yang pertama takdir apa Rifki? Mualak. Yang kedua takdir mubram. Oke anak-anak, pinter sekali, alhamdulillah ya. Semangat ya anak-anak ya. Karena tidak ada sesuatu ku langsung sulapan, jadi tidak ada ya. Tapi kita harus berusaha. Tadi anak-anak sudah mendengarkan ya materi yang sudah disajikan Bu Mufa dari dari YouTube ya. Anak-anak sudah memahaminya atau masih kurang jelas? Oke, Vino jelas? Tadi ada berapa takdir itu nak? 2. Ada 2. Yang pertama? Takdir. Mu'alak sama takdir? Mubram. Contohnya Rafael? Kalau takdir mu'alak contohnya apa sayang? Takdir mu'alak. Cara-caranya bagaimana? Belajar. Ayo Gilda, contohnya mubram apa sayang? Kematian. Oke, selain kematian apa? Kematian. Selain kematian apa? Contohnya takdir mubram. Hari kiamat. Oke, pinter ya. Ya sudah semuanya anak ya, sudah paham ya. Nanti kalau sudah selesai satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan ya, presentasi hasil kalian hari ini ya. Setelah anak-anak itu sudah mendengarkan materi dari Bu Mufa, juga mendengarkan dan melihat dari YouTube, tinggal anak-anak tadi ada pekerjaan siswa ya. Berapa ini? Berapa soal? Ada 5 soal yang dikerjakan ya. Nanti ke depan ya. Ke depan untuk apa? Mempresentasikan ya. Sudah selesai anak? Sudah selesai belum? Belum. Ada pertanyaan apa nak? Perbedaan? Oh, sudah bentar ya? Ya, masih perbedaan antara kodok dan kodok. Itu terletak pada sifat ketetapan masing-masing ya. Kalau kodok itu ketetapan Allah yang tidak dapat diubah lagi oleh makhluknya. Ya, jadi perbedaannya kodok itu ketetapan ya, ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah lagi oleh makhluknya. Sebaliknya kalau kodok merupakan takdir yang masih dapat diubah oleh manusia melalui apa? Usaha dan ikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Jadi perbedaannya hanya itu anak-anak ya. Kalau kodok itu ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah lagi, tidak dapat diubah oleh makhluk-makhluknya. Akan tetapi kalau takdir, ketetapan Allah yang bisa dirubah dengan ikhtiar, dengan usaha manusia. Usahanya yang bagaimana? Usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya. Benar kan? Sudah mas? Kalau sudah satu kelompok bisa maju ke depan. Ya, belum? Sudah. Selesai.
ada itu ya, kodok dan kodar itu ya, perbedaan. Tadi sudah diterangkan Bufa, perbedaan kodok dan kodar. Ya, kalau kodar ada apa? Kodok itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah lagi oleh makhluk. Misalnya apa? Misalnya kematian, hari kiamat, sampean kaya raya. Oh, nanti kalau hari kiamat aku sudah menyiapkan tempat persembunyian. Kayak yang semut-semut itu bisa masuk lubangnya muncul sekali. Bisa nggak kita menghindari hari kiamat? Tidak bisa. Kalau sudah hari kiamat maka semuanya akan hancur menjadi satu. Ya, jadi bumi, langit semuanya akan bertabrakan jadi satu. Hancurlah semua baik yang ada di bumi maupun di langit. Kecuali satu yang nggak hancur. Siapa? Allah. Ya, karena Allah itu zat kekal yang menciptakan semua yang ada di alam ini. Makanya Allah tidak akan hancur karena Allah bersifat kekal. Itu kodok. Kalau kodok ada apa? Ketetapan Allah. Ya. Hah? Ketetapan Allah ya. Oke, kalau Rifki menjelaskan ketetapan Allah yang bisa diganti, bisa berubah, asalkan kita apa nih? Kita berusaha, berikhtiar dengan apa? Hanya sebatas berusaha biasa saja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Misalnya kita itu dari nenek moyang, dari kakek nenek, dari orang tua kok miskin naik. Waktunya saya lahir kok juga miskin naik. Ketika Rifki sudah besar, Rifki berusaha bagaimana caranya saya juga seperti keluarga yang lain kaya dan bisa ahli soda. Maka Rifki akan berusaha, berikhtiar ya, karena Rifki sudah sekolah tinggi. Rifki berusaha untuk apa? Untuk apa lagi? Untuk menjadi orang kaya tadi gimana saya? Ya usahanya apa sayangku? Bekerja. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan asal bekerja. Nilai itu bagus. Aku nanti bisa pindah-pindah. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Kita harus bersungguh-sungguh. Dari sini ada pertanyaan? Oke. Ayo kalau sudah kita presentasi. Nabila sudah selesai? Sampun. Sampun. Ayo, Nabila ngajak temennya, enggak apa-apa siapa? Diajak presentasi. Zia, Bu. Oke, Zia. Lagi Zia siapa? Bila. Bila. Ya lanjut. Enggak apa-apa. Dua-dua sakit gigi. Karena semuanya nanti akan tampil. Ya. Hanya tampil saja ini bukti bahwasanya anak-anak sudah mampir. Kan tidak ada pertanyaan, ya toh. Ayo dijelaskan. Gimana? Kenapa sih ya? Bocah cantik kenapa? Kenapa kok terus apa ya? Anak saudara. Sama Ara, Bu. Gak apa-apa, Bu. Juga belum loh, Bu. Anu ya, melengkapi ya. Saya yang nomor 3. Rela kan 2. Ya, melengkapi. Ayo, Bil. Nah, Ya, Bil. kurang 1 orang berarti, Bu. Ya 5 kan? Email. Rifki duduknya kan? Email, Bu. Bu, email, Bu. Ayo. Ayo maju depan. Saling melengkapi ya.
Ayo kan ada 5. Ayo, satu kelompok mewakili. Pengertian iman kepada kodok dan kodar. Kodok artinya siapa yang sudah? Ayo, ya silakan. Kodok artinya gimana? Gak apa-apa ya, kodok artinya Kodok adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. ya, terus Kodar adalah takdir yang masih bisa dirubah oleh manusia. lanjutnya Jelaskan pengertian takdir. Takdir yang tidak bisa dirubah. Sebutkan perbedaan antara kodok dan kodar. Kodok adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Kodar adalah takdir yang masih bisa dirubah oleh manusia. Sebutkan 3 contoh takdir mu'allaq. Sakit menjadi sehat, miskin menjadi kaya, bodoh menjadi pintar. Apa arti dari yang berikut? Sesungguhnya hanya Allah tidak akan mengingatkan keadaan suatu hal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Ya, luar biasa ya. Begitu dong ya. Harus berani tampil anak-anak ya, harus berani tampil ya. Jangan berani di belakang. Tidak apa-apa salah. Nanti bisa dibetulkan. Tadi kan ada yang salah ya. Tapi enggak apa-apa. Kalian sudah tampil ke depan itu sudah luar biasa. Yang pertama tadi apa? Kodok dan kodar. Mana hasilnya Bila tadi mana? Coba ditaruh sini. Hasil lembar kerja siswanya taruh sini. Belum tak jawab. Belum dijawab. Kenapa belum dijawab? Yang sudah lengkap tadi siapa? Punya Zia sudah lengkap? Oh, punya Ara. Punya Ara udah lengkap? Yang salah, Bu, yang nomor Oh, nomor 1 ada yang salah. Kodok tadi ya? Nggih. Kodok dan kodar. Jadi anak-anak, kesimpulannya kodok adalah apa kesimpulannya? Kodok adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Sedangkan kodar adalah ketetapan Allah yang bisa dirubah.
dirubah dengan ikhtiar atau usaha manusia. Takdir dibagi dua macam. Satu, takdir mu'alaq. Dua, takdir mutlak. Takdir mu'alaq itu takdir yang bagaimana? Takdir yang bisa dirubah dengan usaha atau ikhtiar manusia. Kalau takdir mubram, takdir yang tidak bisa berubah, ya, karena memang itu sudah ketetapan Allah dari sejak zaman azali, ya. Itu anak-anak ya. Oke, jadi anak-anak kalian kalau kepingin pandai harus apa? Yang bodoh pengen pandai itu bisa dirubah. Itu termasuk contohnya takdir apa nak? Takdir mu'alaq. Yang sakit jadi sembuh. Takdir apa nak? Mu'alaq. Mu'alaq. Dengan bagaimana caranya kalau sakit itu bisa sembuh? Istirahat yang cukup, Minum obat, makan, berdoa. doa, makan Makan yang makanan yang sehat. gizi. Jangan pernah mau makan hanya makan makanan yang disukai saja. Salah. Tapi makan makanan yang bergizi. Ya, anak-anak ya. Dari sini anak-anak sudah luar biasa. Anak-anak sudah mengekspresikannya, ya. Maju ke depan walaupun engel-engelan. Oh, nggak bisa ya, ternyata bisa. Ya. Jadi anak-anak jangan takut salah. Ya, sudah tampil itu sudah luar biasa. Ya anak-anak, karena waktunya sudah ini mau jam sholat duhur berjamaah, ya. Terlebih dahulu kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga kesehatan, ya. Di rumah dan di sekolah anak-anak harus menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kalau di rumah. Kalau di sekolah harus berbakti kepada bapak ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.